Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah akidah sampai pada halaman 42. Pembahasan tentang perkataan beliau faidha qila laka mal usulus salasatu. Tiga dasar apa allati yajibu alal insan ma'rifatuha, yang wajib untuk diketahui setiap manusia. Sudah dibahas yang lalu tentang tiga perkara ini, pentingnya kita mengetahui tiga perkara ini. Bahkan itu wajib bagi setiap manusia. Fakul, maka jawablah, tiga dasar yang wajib diketahui manusia. Ma'rifatul abdi robbahu, yang pertama adalah mengenalnya hamba kepada Robnya. Ini yang pertama, dan ini sudah dibahas juga tentang pentingnya tiga perkara ini, karena tiga perkara ini merupakan tiga soal yang ditanyakan oleh malaikat Mungkar Nakir di alam barzah ketika orang masuki alam barzah. Dan itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga pertanyaan ini, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan ujian terakhir bagi seorang mukmin. Karena siapa yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini, urusan ke belakangnya itu sudah ringan, dianggap juga sudah selesai. Kemudian kata beliau di sini, ma'rifatullahi takunu bi asbabin. Jadi yang pertama, kewajiban pertama setiap muslim adalah mengenal Rob. Sebagaimana pertanyaan dari malaikat Mungkar Nakir juga, man rabbuka, siapa Robmu? Maka kewajiban pertama adalah mengenal Rob. Di sini kata beliau, ma'rifatullahi takunu bi asbabin. Mengenal Allah itu, mengenal Rob itu dengan beberapa sebab. Minha, diantaranya an-nadhru. An-nadhru artinya melihat atau memperhatikan. Wat tafakkuru, dan tafakkur, berfikir. Kalau ini pakai mata, berfikir ini pakai apa? Hati. Karena berfikir dan hati itu atau akal itu ada di hati, bukan di otak. Kalau otak itu bukan tempat akal. Nah, maka orang keliru ketika bilang kamu tidak punya akal, nuting ke kepalanya, itu salah, kesalahan. Nah, di beberapa ayat Allah terangkan bahwa akal itu berada di dalam hati. Dengan cara mengenal Allah itu dengan cara melihat dan memikirkan fi makhluqatihi azza wa jalla, melihat dan memperhatikan makhluk-makhluk Allah. Nah, maka Allah menciptakan makhluk ini dalam rangka atau supaya, atau tujuannya itu Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Maka tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang punya maksud sia-sia dari ciptaan Allah. Ma khalaqta hadza batila, kata Allah, tidak ada yang batil.
Semua mempunyai tujuan yang mulia, tujuan yang serius dari penciptaan makhluk. Di sini perintahnya manusia itu melihat dan memikirkan dari makhluk-makhluk Allah. Bukan hanya melihat dengan mata saja, itu baru pandangan mata yang disebut oleh para ulama pandangan telanjang. Itu yang diminta, yang dituntut adalah melihat dan berpikir menggunakan dua ini, mata dan hati. Karena jalan masuknya hidayah itu ada tiga: mata, hati, dan telinga. Fa inna dzalika yuaddi ila ma'rifatihi. Dengan melihat dan memikirkan itu akan mengantarkan untuk mengenal Allah. Nah, kalau sudah kenal dengan Allah, diharapkan orang itu akan tunduk, dan itu suatu konsekuensi dan suatu kepastian. Orang yang congkak, sombong, menolak kebenaran, itu disebabkan karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu azimi sultanihi, dan juga akan mengantarkan kepada mengenalnya seseorang akan agungnya kekuasaan Allah. Nah, bahwa manusia ini fakir, manusia ini butuh, manusia ini lemah, rendah, tergantung kepada yang maha azim, maha kuasa. Wa tamamu qudratihi, dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Juga akan mengantarkan kepada, di sini beliau terangkan, wa hikmatihi, agungnya kebijaksanaan Allah, wa rahmatihi, dan agungnya rahmat Allah. Itu ya, dengan buah dari apa? Memperhatikan dan memikirkan. Bahkan di ayat-ayat dirinci oleh Allah, falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaknya manusia itu lihat makanannya. Dan seterusnya, agar dari makanan, karena makanan itu disajikan oleh Allah ke hadapan kita, itu semacam ayat-ayat yang harus kita pandang dan harus kita pikir, siapa yang bikin makanan itu, dari apa saja. Nanti dari situ orang itu diharapkan nih mengenal Allah, siapa Allah, mengenal kebesaran kekuasaannya, kebijaksanaannya, kasih sayangnya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yanzuru, apakah mereka tidak memperhatikan, fi malakutis samawati wal ardi, di kerajaan langit dan bumi. Kalau ini global sekali, dimulai dari kerajaan langit ada 7, dan bumi juga 7 sebenarnya. Wa ma khalaqallahu min syai'in. Nah, dan apa-apa yang Allah ciptakan itu, apakah mereka tidak memperhatikan? Di sini juga mengandung dorongan agar kita memperhatikan. Dan semua sudah ada di hadapan kita. Allah memberi kemampuan pada kita untuk bisa melihat, mata sehat dan akal sehat. Wa qala azza wa jalla, Allah juga mengatakan, innama a'idukum biwahidatin, aku nasihatkan kalian dengan satu, antakumu, agar kalian menegakkan atau akan kalian berdiri, lillahi matna wa furada tsumma tatafakkarun, kamu akan berdiri menghadap Allah dua atau sendiri, kemudian tatafakkarun. Saya dilihatkan terjemahannya, surat Sabah. Wa qala ta'ala, dan juga firman-Nya, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari, surat Ali Imran ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi,
dan pergantian malam dan siang la ayatin. Di situ merupakan ayat. Saya ulang dari ayat ini, As-Saba ayat 46. Katakan Muhammad, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, kata Allah. Biwahidatin, satu perkara, yaitu agar kamu, kalau diterjemahkan di sini, mencari kebenaran karena Allah. Antakumu lillah, agar kau mencari kebenaran atau menegakkan kebenaran karena Allah saja. Itu ikhlas. Berdua-dua atau sendiri-sendiri. Mathna di sini dua-dua, furoda sendiri-sendiri. Tsumma tatafakkarun, kemudian agar kamu berpikir atau kalian pikirkan. Nah, ini juga perintah agar manusia itu memikirkan tentang kebenaran. Juga firman Allah di sini, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu merupakan ayat. Ayat jamak dari ayatun, artinya tanda-tanda. Tanda-tanda akan Allah, adanya Allah, tanda-tanda zat Allah. Li ulil albab, bagi ulil albab, orang yang mempunyai hati. Juga waqala azza wa jalla, Allah mengatakan inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya pada pergantian siang, malam dan siang, wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi, dan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, la ayatin, itu terdapat tanda-tanda, ayat-ayat, liqaumin yatafakkarun. Kalau dilihat dari sini bahwa mulai dari langit sampai terbawah itu sebenarnya yang kita lihat, dan tentu kita tidak bisa meliputi atau mencakup semua yang Allah sebutkan di sini. Langit-langit, mungkin langit baru langit dunia ini saja, belum yang atasnya. Itu semua ayat yang disebut dengan ayat kauni, ayat ciptaan. Allah kenalkan dirinya lewat ciptaan-ciptaannya. Karena ayat Allah ada dua, ayat kauni yaitu makhluknya ini, dan ayat syar'i. Ayat syar'i yaitu wahyu. Nanti akan diterangkan. Terdapat ayat-ayat liqaumin yattaqun, bagi kaum yang bertakwa. Kalau tidak takut pada Allah, itu pandangannya telanjang terhadap ciptaan Allah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, juga firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri, juga kapal yang berjalan di laut. Nah, bima yanfa'un nasa, dengan apa-apa yang ada yang bermanfaat bagi manusia. Nah, wa ma anzalallah, dan apa yang Allah turunkan, minas sama, berupa min ma'in, di sini Allah katakan apa yang Allah turunkan dari langit, dari air atau berupa air, fa ahya bihil arda, maka Allah hidupkan dengan air itu bumi. Ini juga ayat-ayat yang selalu kita saksikan ketika bumi itu kering, kemudian Allah turunkan penghidup bumi itu, yaitu air. Maka nanti Allah samakan wahyunya atau ayat-ayat syar'i yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril ke Rasulnya, itu sama dengan air, untuk menghidupkan hati-hati yang mati.
Demikian juga nanti ketika orang semua meninggal di alam kubur, ruh itu ditiup, dikeluarkan dari trompetnya malaikat Israfil, kemudian seperti hujan yang turun mengenai kepada jasad masing-masing orang di alam kuburnya, kemudian bangun, tumbuh. Seperti kalau sekarang kita melihat bumi itu tumbuh ketika dituruni hujan. Ba'da mautiha, setelah bumi itu mati, wabatsa fiha, dan Allah kembangkan di bumi itu min dabbatin, semua yang melata, wa tasrifi ar-riyahi, Allah yang mengatur geraknya angin. Seperti tadi ada angin, kalau di IPA mungkin di pelajaran SD atau SMP ya, ada angin laut, ada angin darat. Angin darat itu malam apa? Pagi siang. Pak Sugeng itu pelajaran SD. Sore itu malah air apa? Angin apa? Enggak, kalau sore kapal mau berangkat itu namanya angin apa? Angin laut apa angin darat? Angin laut itu namanya. Iya. Ketika mengarah ke laut itu namanya air laut. Ketika mengembalikan dari tengah laut ke darat namanya angin darat. Itu penamaan dari IPA, penyusun IPA. Tapi kalau dilihat nanti di ayat-ayat, siapa yang nyuruh angin untuk ngantar kapal ke tengah laut? Siapa yang nyuruh mengembalikan angin tadi, nyuruh mengembalikan kapal tadi ke darat? Kalau Allah mau, Allah hentikan angin itu di tengah, nggak digerakkan, kata Allah. Ada ayatnya, nanti bisa kita lihat. Supaya manusia tahu bersyukur, kemudian supaya tunduk beriman kepada Allah. Itu tujuannya, tujuan Allah semua ini Allah terangkan. Tujuan utamanya supaya manusia itu tunduk, tidak angkuh, tidak sombong. Karena sombong itu artinya menolak kebenaran, ya, dan merendahkan manusia. Di sini watasrifir riya, yang menggerakkan angin itu siapa? Wasahabi, dan menggerakkan awan. Nah, al-musakhkhari, yang digerakkan atau awan yang bergerak bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Yang gerakan angin, yang gerakan awan di atas itu, yang kemudian dengan awan itu Allah turunkan hujannya. La ayatin, itu semua ayat, liqaumin yaqilun, bagi kaum yang berakal. Ini global sekali, jadi intinya semua makhluk Allah dari yang tertinggi sampai terbawah itu sebenarnya ayat. Kalau gitu kita sebenarnya secara tidak sadar ngaji. Setiap hari itu kita ngaji, ketika kita melihat itu ngaji. Cuma orang ngaji itu ada yang lalai, ada yang nggak hadir hatinya, cuma badannya saja. Ya, makanya Syekh itu, para ulama kalau lagi ngajar seperti ini taklim, Pak Sugeng dipanggil, masih sama kita? Nah gitu. Antum mana? Jenengan masih sama kita? Oh, baru sadar. Demikian juga orang sholat. Ada orang yang sholat itu cuma badannya, hatinya tidak sholat. Hatinya keluar, pergi kemana, dibawa oleh pikiran, oleh syahwatnya, dibawa oleh nafsunya, dibawa oleh amani, namanya angan-angan, dibawa oleh hayalan-hayalannya. Hatinya, badannya sholat, gerak secara syar'i benar. Ini semua tadi sudah dibacakan ayat-ayat kauni. Yang dengan ini kita diharapkan mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Wa min asbabi ma'rifatil abdi rabbahu, juga yang kedua. Jadi pertama apa? Melihat ayat-ayat kauni. Yang kedua, an-nadru fi ayati syar'iyyah, memperhatikan ayat-ayat syar'i. Ayat syar'i ini ayat yang kedua ya. Tadi ayat kauni berupa makhluk Allah. Semua sudah Allah sajikan pada kita, sudah Allah sampaikan pada kita. Tinggal bagaimana sikap kita. Wahya, ayat syar'i itu adalah al-wahyu. Wahyu alladzi ja'at bihi ar-rusulu alaihi wassalatu wassalamu. Wahyu yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Fayanzuru fi hadhil ayati, maka hendaknya melihat pada ayat-ayat tadi, baik ayat kauni maupun ayat syar'i. Wa ma fiha minal masalihil azim, dan apa yang ada pada ayat-ayat kauni itu berupa kemaslahatan yang agung. Artinya ketika dipadu ayat syar'i dan ayat kauni, ya itu ayat kauni, bagaimana ngelola, bagaimana mensikapi ayat kauni, itu ada petunjuknya, ada juklaknya, yaitu berupa ayat syar'i. Allati la taqumu hayatul khalqi fid dunya wala fil akhirah illa biha. Karena kehidupan manusia, kehidupan makhluk tidak akan bisa terlaksana dengan baik di dunia maupun di akhirat kecuali dengan dua ayat tadi, ayat kauni dan ayat syar'i. Baru diperoleh kemaslahatan yang agung. Fa idza nadhara fiha wa ta'ammalaha, apabila seseorang memperhatikan, melihat dan memperhatikan, memikirkan, wa ma istamalat alaihi minal ilmi, apa yang dikandung di ayat syar'i. Yang minal ilmi di ayat syar'i itu isinya ilmu, wal hikmah, dan isinya hikmah, wa wajadan tidamiha wa mawafaqatiha, dan akan dihasilkan adanya keteraturan dan kecocokan. Jadi benar-benar adanya kecocokan antara ilmu yang dibimbingkan di dalam wahyu, ilmu ayat syar'i, dengan ayat kauni. Nah, maka dia akan mendapati keteraturan alam ini dan kecocokannya untuk kemaslahatan hambanya. Kenapa Allah ciptakan malam siang, kemudian datang malam, diganti malam. Di ayat Allah katakan, Allah tanya, apa yang akan terjadi kalau misalnya Allah jadikan siang terus tanpa adanya malam? Apa yang akan terjadi? Tentu akan banyak kemudaratan, akan banyak berbahaya. Manusia tidak akan istirahat, itu nggak pulang-pulang kerjanya, capek ya. Nah, dan juga buminya akan kepanasan, kering, bisa terbakar. Tapi dengan malam, kemudian tenang, orang pulang istirahat, pagi seger lagi, berangkat lagi, malam untuk istirahat, siangnya untuk kerja lagi. Itu lima salihil ibad. Nah, bagaimana kata Allah di ayat lain, Allah katakan, bagaimana kalau ciptakan malam saja, tidak ada siangnya? Nah, itu juga mudarat, jelek, tidak baik. Nah, habis berapa listriknya nanti? Ya, malam tidur terus gak bangun-bangun. Arafa bidzalika rabbahu, maka dengan melihat kesesuaian ayat kauni dan ayat syar'i
untuk kebaikan hambanya itu manusia akan tahu tentang Robnya, akan kenal dengan Allah. Di tujuannya supaya orang itu kenal Allah. Nah, kama qala Allah azza wa jalla, seperti firman-Nya, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah manusia tidak mempelajari Al-Qur'an? Ini celaan bagi orang yang cuma baca saja. Hanya baca, tidak mau mempelajari, tadabbur bahasanya di sini, tidak mau mentadaburi, mendalami. Karena itu isinya hidayah. Dimana hidayah itu artinya petunjuk untuk mengantarkan orang kepada kebahagiaan dunia akhirat. Yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah kami di dunia ini hasanah. Ada yang menafsirkan hasanah itu wanita yang soleh, wanita solihah. Mungkin namanya juga Hasanah ya, Bu Hasanah. Kalau solihah kata Rasul, inna dunya mataun, kata Rasul. Sesungguhnya dunia itu kenikmatan, keindahan, keenaan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan dunia apa? Almar'atu solihah, wanita yang solihah. Wa fil akhirati hasanah, kalau di hasanah di akhirat itu bidadari. Nah, itu isinya petunjuk. Al-Quran itu isinya petunjuk. Orang nggak akan bisa menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk kalau tidak tadabbur. Makanya di sini Allah bertanya dalam rangka mencela. Apakah manusia tidak mau mempelajari Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi, kalau Al-Quran datangnya dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti manusia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, itu yang kedua. Yang kedua tadi mengenal Allah dengan ayat-ayat syar'i. Itu berupa wahyu. Wahyu ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, wa minha, dan diantaranya, diantara sebab mengenal Allah, ma yulqallahu fi qalbil mu'min, apa yang Allah ilhamkan pada hati seorang mukmin, min ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Allah ilhamkan pada hati setiap mukmin untuk mengenal Allah. Hatta ka'annahu yara rabbahu, sampai orang itu seakan-akan, ka'annahu itu artinya seakan-akan, yara rabbahu, melihat Allah. Ra'yal ain, dengan pandangan mata, saking kenalnya. Tentu ini harus melalui pelajaran tentang akidah, keimanan. Nah, ada di sana kitab agak tebal juga, namanya syarah penjelasan tentang Asmaul Husna. Saya punya, kalau Allah takdirkan kita bisa baca dalam rangka ini, supaya kita bisa seakan-akan melihat Allah dengan pandangan mata. Apakah itu bisa? Bisa. Rasulullah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina sa'alahu Jibrilu, ketika malaikat Jibril bertanya, mal ihsan, tentang ihsan. Qala, maka Nabi mengatakan, ihsan itu artinya anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka taro, seakan-akan engkau melihatnya. Nah, ini ibadahnya diterangkan oleh Syekh. Ini ibadahnya orang muhsin. Muhsin itu orang yang ihsan. Ihsan ini posisi derajat tertinggi
Karena manusia Islam itu agama itu 3 rukunnya, yaitu Islam, iman, ihsan. Kalau dari sisi kuantitas banyaknya, itu Muslim menduduki posisi tertinggi, terbanyak. Kemudian disaring lagi Muslim itu mukmin, orang yang beriman, itu posisi kedua. Jumlahnya lebih sedikit dari jumlah orang yang mengaku Muslim. Yang mengaku Islam kan banyak. Jumlah di Indonesia mungkin 90%. Yang mukmin itu lebih sedikit. Kemudian yang mukmin masih difilter lagi menjadi apa? Muhsin. Muhsin itu apa? Orang yang ihsan itu namanya muhsin. Apa ihsan itu? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Lah ibadah di sini kan umum, bukan hanya sholat. Kalau dicontohkan sholat, ya demikian juga sholat. Engkau sholat seakan-akan melihat Allah. Nah, maka sholat yang seperti itu merupakan sholat yang menyejukkan hati, senang gitu, gembira hatinya, yang disebut qurratu ain. Fa illam takun tara, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat kamu. Di sini diterangkan oleh para ulama bahwa orang yang beribadah dengan seakan-akan melihat Allah ini ibadahnya orang yang rindu kepada Allah. Apa itu rindu? Rindu itu di atasnya cinta. Dari cinta akan meningkat menjadi rindu. Mungkin bahasa kita kangen ya. Apa kangen atau rindu? Bahasa Arabnya syauq. Rindu itu artinya larinya hati kepada yang dicintai. Hatinya sudah di sana. Nah, kalau sholatnya masih tolak-tolak, kemudian kesana sini, itu hatinya masih di situ, masih gak menyatu, masih tolak-tolak kanan kiri. Maka Allah Rasul mengatakan, sesungguhnya ketika orang takbir sholat itu Allah menghadapkan wajahnya pada orang sholat itu sampai orang itu menoleh. Kalau belum menoleh, Allah tetap menghadapkan wajah padanya. Yang ini ibadahnya orang yang takut kepada Allah. Nah, jadi ada tingkatan yang terbaik, itu adalah ibadahnya orang yang rindu. Nah, ini pembahasan tentang bagaimana orang itu mengenal Allah dengan 3 perkara tadi, melalui ayat-ayat kauni berupa makhluk ini. Yang kedua melalui ayat syar'i. Yang ketiga ini apa yang Allah ilhamkan pada hati seorang mukmin dari mengenal Allah. Yang kedua, kewajiban mukmin yang harus kewajiban manusia ini wadinahu. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua wadinahu, mengenal agamanya. Ini juga pertanyaan kedua dari malaikat Mungkar Nakir. Di sini penjelasannya ai ma'rifatul asli tsani. Dasar kedua yang wajib diketahui, wa huwa dinuhu, yaitu agamanya. Din, bahasa Arabnya din, bahasa Arabnya bahasa Indonesianya agama. Alladzi kallafa al-amalu bihi, yaitu agama, amalan yang harus diamalkan, yang menjadi beban untuk diamalkan. Wa ma tadammanahu minal hikmah, yang agama itu di dalamnya atau kandungannya berupa hikmah, kebijaksanaan Allah diterangkan di sana. Warahmah, dan berisi kandungannya adalah rahmah. Wa masalihil khalqi, dan kemaslahatan makhluk. Wa darul mafasidi anha, dan bagaimana manusia menghindarkan dari bencana atau dari kerusakan. Itu diterangkan di agama. Jadi supaya manusia sukses, bahagia, selamat dari bencana itu melalui petunjuknya, yaitu din. Wa dinul islami, dan dinul Islam
atau agama Islam, man ta'ammalahu haqqat ta'ammuli, barang siapa mempelajari agama Islam dengan sebenar-benarnya, nah, ta'ammulan mubanniyan alal kitabi atau mabniyan alal kitabi, yaitu dengan memperhatikan yang atau dengan mempelajari dengan sebaik-baiknya dari Alkitab, yaitu Al-Quran, was sunnah, dari kitab dan sunnah, dan karena ini sumbernya. Arafa, dia akan tahu, annahu dinul haq, bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Wa annahu ad-din, bahwa itu adalah agama alladzi la taqumu masalihal khalqi illa bihi, yang tidak akan bisa tegak kemaslahatan hamba kecuali dengan agama Islam. Wala yanbaghi an takisa al-Islam bima alaihi al-muslimun al-yawm, dan hendaknya atau tidak sepantasnya engkau mengkias Islam dengan apa yang ada pada muslimin hari ini. Fa innal muslimina, karena muslimin saat ini qad faratu fi asyain katsiratin, karena umat Islam sekarang telah banyak faratu itu melalaikan banyak perkara dari ajaran Islam. Mungkin hanya bangga-banggaan, yang kebanyakan kayak gitu. Nah, wartakabu, dan kebanyakan umat Islam saat ini muhadirun azimatun, mereka jauh, hatta ka'annal aishi bainahum fi ba'dil biladil Islam, seakan-akan hidup mereka bukan di negeri Islam. Ya'isu fi jawwin ghairi islami, hidup mereka bukan di atas nafas ajaran Islam. Itu sangat disayangkan oleh beliau. Muslimin yang pegangannya masih ada di hadapannya, tapi jauh, kata orang Indonesia, seperti jauh panggang dari apinya. Ya nggak matang-matang, satenya dipanggangnya di sana, satenya di sana, apinya di sini. Yang dikipasi apanya? Apa jadinya busuk itu saja. Waddinul Islami, agama Islam, bihamdillah, alhamdulillah, mutadamminun, agama Islam itu mengandung li jami'il masalihi, mengandung semua kemaslahatan, semua kebaikan itu telah ditunjukkan dalam Islam. Alladzi tadammanathu al-adyanus sabiqah, bahkan ajaran Islam yang ada sekarang ini mengandung seluruh ajaran agama yang terdahulu. Mutamayyizun 'alaiha bikaunhi salihan likulli zamanin, bahkan ajaran Islam ini lebih baik dari seluruh ajaran agama para nabi dan rasul sebelumnya. Sehingga ajaran Islam ini ajaran yang paling sempurna dari ajaran-ajaran Allah yang pernah Allah turunkan. Maka Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama. Mutamayyizun 'alaiha bikaunihi salihan likulli zamanin, Islam itu membawa kebaikan pada setiap zaman. Maka tidak benar orang yang mengatakan itu kan zaman dulu, zaman kita beda. Maka itu kesalahan. Karena Islam itu akan relevan, cocok, sesuai untuk apa? Setiap zaman. Setiap zaman sampai ditiupnya sangkakala itu harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak akan berubah-ubah. Wa makanin wa ummatin,
sesuai, Islam itu sesuai dengan setiap zaman, setiap tempat, dan setiap umat. Nah, wa mana kaunhu salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Maknanya apa? Dikatakan bahwa Islam itu selalu sesuai pada setiap zaman, setiap tempat, dan setiap umat. Annat tamassuka bihi, bahwa orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada ajaran Islam ini, la yunafi masalihal ummah, tidak meniadakan kebaikan umat, fi ayyi zamanin, akan terus memperbaiki umat pada setiap zaman, wa makan, setiap tempat dan setiap umat, negeri mana saja, negara mana saja, umat jenis manusia jenis apa saja, itu Islam sangat cocok. Fadinul Islami, maka agama Islam, ya'muru, memerintahkan, bikulli amalin salihin. Agama Islam itu memerintahkan setiap amalan yang saleh, amalan yang saleh. Wa yanha, dan Islam ini melarang dari setiap amalan jelek. Wa yanha an kulli amalin sayyi'in fahuwa ya'muru bi kulli khuluqin fadilin. Agama Islam memerintah pada setiap akhlak yang utama. Wa yanha an kulli khuluqin safilin, dan melarang dari akhlak yang tercela. Nah, itu yang kedua, mengenal agama. Ini bahasan ringkasnya, karena nanti diulang lagi. Yang ketiga, wa ma'rifatu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar ketiga atau perkara ketiga yang wajib diketahui setiap manusia. Hadza huwal aslu tsalitsu. Inilah dasar yang ketiga. Karena kitab ini membahas tentang 3 dasar. Karena itu yang ditanya oleh Munkar Nakir. Kalau lalai masalah 3 dasar ini, khawatir, sangat dikhawatirkan dia tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Dan untuk bisa menjawabnya pun harus melaksanakan 3 perkara ini: akidah, agama, dan ketiga ini. Wa huwa ma'rifatul insan nabiyahu, yaitu mengenalnya manusia tentang nabinya. Berarti belajaran apa? Sirah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa tahsulu bidirasati hayatin nabi, yaitu dengan mempelajari bagaimana kehidupan nabi, dipelajari kehidupan beliau. Wa makana alaihi, dan apa yang dilakukan oleh beliau, minal ibadati, ibadahnya beliau. Wal akhlak, bagaimana akhlaknya beliau. Karena seluruhnya beliau itu tercakup seluruhnya, baik zahirnya juga badannya, jasadnya, maupun ucapannya, perbuatannya. Sehingga Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya. Sungguh, kata Allah, ada pada kalian itu teladan yang baik pada Nabi Muhammad. Wa dakwah, demikian juga dakwahnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul berdakwah ilallah, kepada Allah. Wal jihad fi sabilihi, bagaimana berjihad di jalan Allah. Nah, kalau tidak mengerti ajaran beliau, ya ngawur. Sekarang di Indonesia saja banyak orang yang mengaku berjihad. Mari kita berjihad, mengobarkan jihad di setiap majelis-majelisnya. Padahal yang dilawan malah pemerintahnya, malah saudaranya muslimin. Nah, mereka bikin majelis-majelis sembunyi-sembunyi. Nah, itu menunjukkan kalau mereka bikin majelis ilmu secara sembunyi-sembunyi, itu memang kelompok yang harus diwaspadai.
Kenapa? Karena ajaran Allah itu terang seperti ini, jelas. Kalau ajarannya itu kebenaran, yang misinya benar, itu tidak ada sesuatu yang harus disembunyikan, ya. Kebenaran kok disembunyikan. Ini untuk orang-orang tertentu, tidak ada. Kebenaran yang disampaikan terus terang, nggak ada basa-basi, nggak ada yang harus disembunyikan. Sehingga kata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, berarti dia sedang menanamkan bisikan-bisikan syaitan. Yang diajarkan itu bisikan-bisikan syaitan, doktrin-doktrin syaitaniyah namanya. Kalau memang itu ajaran Allah, ajaran Rasulnya, mana? Ngapain kalian bawa masuk sandalnya? Ditutup pintunya. Itu bukan ajaran Islam yang seperti itu. Wa ghairu dzalika min jawanibi hayatihi, dan selain daripada itu. Jadi bagaimana hidup beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana berdakwahnya beliau, bagaimana jihadnya beliau. Nah, bahkan umat Islam di Indonesia yang kita lihat sering demonstrasi, menghujat penguasanya di jalan-jalan, jihad katanya, melawan penguasanya katanya jihad. Ada yang sampai meninggal. Demonstrasi saja mana ajaran Allah dan Rasulnya yang mengajarkan demonstrasi? Gak ada. Itu bukan ajaran Allah dan bukan ajaran Rasulnya. Sampai para ulama ditanya, bagaimana kalau pemerintahnya membolehkan demo? Apa hukumnya kita demonstrasi kalau pemerintahnya membolehkan? Kata para ulama, tidak boleh. Itu bukan ajaran Islam, bukan ajaran Allah dan Rasulnya, dan itu maksiat. Walaupun disuruh pemerintahnya nggak boleh, karena taat itu dalam kebaikan. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Ya. Tapi mereka malah dilabeli jihad katanya. Nah, min jawani bihayatihi alaihi salatu wassalam, dari seluruh sisi kehidupan beliau. Walihada yang bagi likulli insanin, dari itu hendaknya bagi setiap manusia, yuridu an yazdada ma'rifatu nabiyihi binabiyihi wa imanan, barang siapa yang ingin menambah mengenal nabinya dan menambah keimanannya, an yattali'a min siratihi, hendaknya mempelajari sirah beliau, wa ma tayassara fi harbihi wa salamihi, apa yang beliau alami dalam selama beliau perang dan bagaimana beliau tidak perang, artinya dalam kondisi damai. Wasiddatuhu wa rukha'uhu, bagaimana kerasnya beliau, yang katanya beliau ini orang Rasul itu orang yang paling ruhama, orang yang paling lembut, paling toleran, paling rahmah. Karena Rasul diutus rahmatan lil alamin, sehingga nggak boleh kita mencela saudaranya, nggak boleh kita saling keras. Boleh kadang Rasul keras, tapi harus pada tempatnya. Ketika Rasul khutbah keras, wajahnya merah, nah, dengan suara yang lantang, dengan mengatakan wasarrul umuri muhdatsatuha, paling jeleknya perkara adalah mengada-ngada dalam agama. Nah, fa inna likulli muhdatsatin bid'ah, setiap yang bid'ah itu muhdas. Fa inna likulli muhdatsatin bid'ah, setiap yang mengada-ngada itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Demikian juga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang Khawarij, pemberontak, teroris, beliau dengan keras, fa idza laqitumuhum faqtuluhum, kalau kalian ketemu mereka bunuh mereka. Suruh bunuh. Itu kan keras, bukan hanya dicela, bunuh. Nah, juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sebaik-baik orang yang dibunuh adalah yang dibunuh Khawarij,
Dan sebaik-baik orang yang membunuh adalah yang membunuh khawarij, pemberontak, teroris. Ya, lembut, Rasul itu lembut pada tempatnya, Rasul itu keras pada tempatnya. Namanya adil, bijak. Kalau kepada yang seharusnya keras lembut, itu ya tidak tepat, tidak bijak. Warukha, kapan beliau lembut, kapan beliau keras. Wa jami'u ahwalihi, dan semua keadaan beliau itu sudah dicetak, dicetak dengan bimbingan wahyu. Nas'alullah azza wa jalla, kita memohon kepada Allah azza wa jalla ayyaj'alana agar kita dijadikan oleh Allah minal mudbi'ina, termasuk orang yang mudbi'in, orang yang ittiba namanya. Ittiba itu ikut. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittabi'u, ikut saja kamu itu, belajar ajaran Rasulnya, diikuti. Wala tabdadi'u, gak usah kalian itu bikin-bikin. Ajaran beliau itu sudah sempurna, sudah purna, tidak butuh apa? Penambahan, tidak butuh dikurangi. Maka kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang nambah-nambah dalam ajaran Rasul, berarti dia telah menuduh Rasul itu khianat. Ya, kan jelek. Juga kata Al-Imam Syafi'i, faman istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang nganggap baik ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasul, berarti dia telah membuat syariat. Itu haram. Membuat syariat itu bukan kewajiban manusia, tapi kewajiban Allah dan Rasulnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang ittiba, mengikut, lal ibtida, bukan orang yang mengada-ngada li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, batinan, secara batin, wa zahiran. Wa yuwaffiqana, dan semoga Allah memberi taufik kita, ala dzalika, untuk itu. Innahu waliyuhu wal qadiru alaihi, sungguhnya Allah itu maha mampu. Nah, ini selesai penjelasan tentang tiga perkara, tiga dasar yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pahami dalam masalah akidah dasar ini, yaitu tiga perkara. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.